Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Budu Syifa Urrohma. Kalian bisa manggil Bu Syifa. Di sini Ibu mengampu mapel IPA. Nah, untuk pagi ini kalian simak video ini sampai selesai. Walaupun belajar dari rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker jika keluar rumah. Halo semuanya, di semester 1, bab pertama, kelas 8, kita akan membahas tentang sistem gerak manusia. Apa sih sistem gerak? Bagaimana sistem gerak bisa berjalan di tubuh kita? Mari simak video ini. Sistem gerak manusia meliputi pertama, ada rangka atau tulang sebagai gerak pasif. Ada otot sebagai gerak aktif. Dan ada sendi sebagai persambungan tulang. Rangka manusia atau yang biasa disebut dengan tulang. Nah, dilihat, kita bisa berjalan, berlari, meloncat. Kenapa? Karena di tubuh kita terdapat sistem gerak ini. Dan apa sih fungsi tulang? Yang pertama, fungsi tulang sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, sebagai alat gerak pasif. Dan ketiga, penopang tubuh. Dan keempat, memberi bentuk pada tubuh. Ada juga tulang yang melindungi bagian tubuh yang lunak, seperti otak, jantung, paru-paru, sumsum, dan lain-lain. Ada juga yang sebagai tempat pembuatan sel-sel darah. Bagian rangka manusia. Bagian pertama ada tengkorak. Yang kedua ada bagian badan. Yang ketiga ada bagian anggota gerak. Bagian pertama, tengkorak. Tengkorak ini tersusun dari tulang-tulang pipih yang menjadi tempat terjadinya proses pembentukan sel-sel darah merah dan putih. Dilihat, ada tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang rahang bawah, tulang tengkorak, tulang pelipis, dan tulang ubun-ubun. Bagian badan. Rangka badan manusia dibagi dalam 5 kelompok, yaitu ruas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, gelang bahu, dan gelang panggul. Ada tulang belakang. Tulang belakang ini bagian dari tulang aksial. Terus ada tulang panggul yang terdiri dari tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Terus ada tulang bahu yang terdiri dari tulang belikat, tulang lengan, dan tulang selangka. Ada tulang dada dan rusuk. Ini untuk melindungi jantung dan paru-paru. Ini terdapat tulang dada hulu, terus bawahnya ada tulang dada badan, dan ke bawah lagi ada tulang dada tajub pedang. Nah, tulang rusuk ini
Terdapat 3 ruas tulang rusuk palsu, terus ada 2 tulang rusuk melayang, bagian anggota gerak. Ada lengan atas atau yang biasa disebut dengan humerus, ada lengan hasta, ulna nama lainnya, tulang pengumpil, radius, pergelangan tangan, karpal, telapak tangan, metakarpal, ada 28 tulang ruas jari tangan. Anggota gerak bagian bawah. Ada 2 tulang selangkah, 2 tempurung lutut, 2 tulang betis, 2 tulang kering, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 tulang jari kaki, atau disebut juga dengan metakarpal. Nah, ada jenis-jenis tulang. Yang pertama ada tulang rawan. Tulang rawan ini disusun oleh zat atau sel-sel tulang rawan. Tulang ini mengandung zat kapur dan zat perekat. Contohnya ada di ujung tulang rusuk, hidung, telinga, trakea, laring, bronkus, dan di antara ruas-ruas tulang belakang. Ada tulang keras, disusun oleh osteoblast, sel pembentuk tulang. Zat kapur di antara sel tulang keras dengan sedikit zat perekat. Jenis-jenis tulang berdasarkan strukturnya. Ada tulang keras, contohnya tulang paha, tulang lengan atas, tulang rusuk, tulang dada, dan lain-lain. Terus ada juga tulang rawan, disebut juga dengan kartilago. Tulang keras disebut juga dengan osteon. Tulang rawan ini tersusun atas zat perekat yang disebut juga dengan kolagen. Contohnya tulang daun telinga, hidung, tulang batang tenggorokan, atau trakea. Bentuk tulang. Pertama, ada tulang pipa. Tulang pipa ini berbentuk bulat, memanjang seperti pipa. Contohnya, ada di tulang jari tangan, tulang paha, dan tulang lengan atas. Ini gambarnya. Ini contoh tulang pipa. Kedua, ada tulang pipi. Tulang pipi ini berbentuk gepeng dan tipis. Terdapat di tulang dada, tulang belikat, dan tulang rusuk. Yang ketiga, ada tulang pendek. Terdapat di ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan kaki, dan tulang pergelangan tangan. Tulang pendek ini berbentuk seperti dadu. Ini gambarannya. Selain tulang pipa, pipi, dan tulang pendek, ada juga tulang yang tak berbentuk. Contohnya pada tulang wajah dan ruas tulang belakang. Ini gambarannya proses pembentukan tulang pada manusia. Dimulai dari tulang rawan yang dibentuk pada saat janin berumur 3 bulan. Rangka ini berasal dari jaringan ikat embrional atau meskin. Setelah kartilago terbentuk, rongga yang ada di lengan akan berisi sel-sel pembentuk atau osteoblast. Pembuluh pada sistem Harvest bercabang-cabang menuju matriks, mengangkut zat fosfor dan kalsium.
Senyawa fosfor dan kalsium ini menyebabkan matrik tulang menjadi keras. Proses pengerasan inilah yang disebut dengan osifikasi. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah.